Pemirsa, sejumlah fakta menarik tersaji dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hari ini. Ahmad Syahrul, sang sopir ambulans yang hadir sebagai saksi menuturkan bagaimana ia membawa jenazah Joshua dari rumah Duren 3 ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus menyajikan fakta-fakta baru. 5 saksi hadir dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, termasuk sopir ambulan yang membawa jenazah Yosua ke Rumah Sakit Polri. Ahmad Syahrul, sang sopir ambulan, menyebut sesaat sebelum mengevakuasi, ia melihat jenazah Yosua masih tergeletak berlumuran darah. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum Baik yang mulia. dipindah. Baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat jenazah ada jenazah yang terhampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Foto lagi. Yang tadi, yang satunya lagi tadi. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, Tidak bukan. ingat yang mulia. Yang paling bawah. Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Telentang, ini telentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersinggap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Yang tak kalah menarik, Ahmad juga mengaku bingung kala ia diarahkan menuju ke instalasi gawat darurat sesampainya di Rumah Sakit Polri dan bukannya ke kamar jenazah. Pas saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulan, tahan dulu mas katanya, nanti aja di luar. Oh baik pak, nanti ikutin arahannya aja katanya, nanti dikawal katanya. Oke, terus? Lalu saya keluar dari dalam rumah garasi itu yang mulia, ke sebelah kiri, lalu jalan. Di situ ada mobil propos yang mulia, ada mobil propos Pajero yang mulia. Saya di belakangnya. Lalu ada salah satu bapak anggota propos turun, bertanya kepada saya, kamu sama siapa mas? Katanya, izin pak saya sendiri. Oh ya sudah nanti ditemankan. Akhirnya saya ditemankan sama salah satu anggota propos juga yang mulia. Di dalam mobil. Di dalam mobil, kemudian? Iya. Lalu kami jalan pelan-pelan ke depan komplek. Jalan, pas sudah sampai di depan komplek, saya langsung keluar. Oke. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RS Polri yang mulia. Ke Rumah Sakit Polri. Baik yang mulia. Langsung saudara bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik yang mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya?
Macet yang mulia. Ya macet aja, yang lainnya? Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD? Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh saya juga nggak tahu mas, katanya, ikutin perintahnya aja, saya juga nggak ngerti katanya. Oh baik Pak, langsung ketemu loket karcis yang rumah sakit yang mulia, lalu saya langsung mengarah ke IGD terlebih dahulu. Sampai di IGD, memang sudah ramai, terus saya buka pintu belakang. Datanglah tuh petugas rumah sakit RS Polri bertanya kepada saya, korbannya ada berapa orang mas? Waduh, saya juga bingung, hanya satu. Langsung dilihat, waduh kok udah kantong jenazah katanya. Emang ada orangnya? Ada kak, kata saya. Korbannya ada berapa? Satu. Oh yaudah mas, langsung ke belakang aja katanya, ke ruang kamar jenazah forensik. Oke. Terus saudara bawa ke sana? Iya, langsung saya mengarah ke belakang kamar jenazah. Setelah itu? Lalu sampai di kamar jenazah, saya turun mau buka pintu belakang, orang kamar jenazah sama bapak-bapak anggota propos dan anggota kepolisian bilang, sebentar dulu ya mas, katanya. Baik pak. Sedianya jaksa penuntut umum akan menghadirkan 12 orang saksi, namun hanya 5 orang saksi yang hadir dalam persidangan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang kali ini melakukan pemeriksaan saksi untuk 3 orang terdakwa sekaligus, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sejumlah fakta menarik terungkap dalam persidangan. Salah satunya adalah kesaksian dari Ahmad Syahrul, sang sopir ambulans yang kita simak tadi bersama-sama pemirsa, bagaimana menuturkan membawa jenazah Joshua ini dari rumah di Duren 3 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk membahas sejumlah fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, telah hadir bersama kami ada 3 orang narasumber. Ada kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, yaitu ada Bang Roni Talapesi, kemudian juga ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, yaitu ada Mas Jonathan Baskoro, dan juga pakar hukum pidana Bang Tengku Nasrullah. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya. Bisa, apa kabar? Ya, pertama saya ingin ke kuasa hukum dari keluarga korban, Bang Yonatan. Bagaimana menilai soal ada fakta-fakta persidangan yang cukup menarik untuk kita cermati, termasuk bagaimana sang sopir ambulans mengevakuasi jenazah Joshua pada saat itu, dan bagaimana juga petugas PCR melihat ekspresi dari masing-masing mereka yang berkaitan dengan peristiwa ini. Ya, yang pertama untuk sopir ambulans, jadi fakta baru ini tentu jika kita tarik ke belakang artinya adalah memang ini semua pembunuhan terencana yang diskenariokan. Nah ini yang seharusnya kita gali lebih dalam lagi, majelis hakim juga bisa melihat skenario ini sebetulnya memang sudah disiapkan sebelum pembunuhan atau memang sesaat setelah menghabisi nyawa almarhum langsung berpikir cepat, ini seharusnya seperti ini, seperti itu. Karena kan kita bisa lihat dari kesaksian supir ambulans itu sendiri yang kita saksikan bersama di dalam persidangan, ternyata memang prosedurnya tidak seperti itu dan tidak lazim. Nah tentu ini kan merupakan bagian dari penghalang-halangan sejak awal, atau kita bisa tarik, nah ini sebetulnya ada apa, karena tidak seharusnya seperti itu, kan begitu. Kemudian terkait saksi-saksi yang hadir tadi ya, terutama 3 orang. Nah ini kan kita juga sebetulnya kami inginnya dipisah juga seperti itu, karena kan ini ada yang sebagai GC, begitu nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bung Roni. Ya, kami sih berharapnya dipisah agar tentunya tidak ada lagi mungkin ada tekanan secara psikologis karena berdampingan segala macam, seperti kita lihat juga di persidangan. Justru sepertinya yang kena mental itu si Kuat begitu ya. Begitu saya rasa. Baik, berarti sebelum mengkomentari soal substansi persidangan hari ini,
pihak dari keluarga tidak setuju persidangan digabung untuk 3 orang terdakwa. Nah, lantas dari Bang Roni sendiri bagaimana melihat soal persidangan yang digabung pada tiga orang terdakwa pada hari ini? Halo, Bang Roni? Bisa mendengar kami, Bang Roni Talapesi? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Roni Talapesi. Nanti kita juga akan meminta bagaimana tanggapan ataupun juga sudut pandang dari pakar hukum, Bang Nasrullah, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.